Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya akan membahas tentang perkembangan masa remaja. Baik, sebelumnya teman-teman di rumah sudah tahu belum nih, apa itu masa remaja? Masa remaja ialah masa di mana seseorang yang sedang berada di masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Dalam masa ini jugalah anak mengalami perubahan pada dirinya, sebagaimana bentuk dari perubahan pada masa pubertas. Pada masa remaja ini dibagi menjadi 4 periode, yang dimana periode ini disebut dengan periodisasi masa remaja. Periode pertama ialah di rentang usia 12 hingga 14 tahun. Yang kedua di rentang usia 14 hingga 16 tahun. Yang ketiga di rentang 16 hingga 18 tahun. Dan yang terakhir di rentang usia 18 hingga 21 tahun. Periodisasi masa remaja yang pertama ialah di rentang usia 12 hingga 14 tahun. Pada masa ini disebut dengan masa prapubertas, yaitu masa di mana peralihan akhir anak-anak menuju ke masa pubertas awal. Pada periodisasi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, anak tidak suka diperlakukan lagi seperti anak kecil, yang dimana di sini anak mulai merasa kalau dia itu lebih dewasa. Kemudian anak mulai bersikap kritis. Di sini anak mulai berkata tidak kepada ibunya, kepada orang tuanya, dan anak cenderung ingin melakukan eksplorasi secara lebih luas. Kemudian di sini anak mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. Anak pada masa ini memiliki masuk ke dalam masa pubertas, yang dimana salah satu ciri masa pubertas ialah perubahan pada fisik anak. Kemudian anak suka menyendiri. Kemudian kita masuk ke periodisasi di masa kedua, yaitu di rentang 14 hingga 16 tahun. Periodisasi ini disebut dengan remaja awal. Pada periode ini, anak masuk ke jenjang sekolah menengah pertama. Kemudian, ciri-ciri pada periode ini ialah anak mulai cemas dan bingung dengan perubahan fisiknya. Di sini anak masih terfokus kepada perubahan fisik, tentang perubahan di masa pubertasnya, yang dimana tidak semua anak memiliki masa yang sama tentang masa pubertasnya. Kemudian anak suka menyembunyikan isi hatinya. Di sini anak mulai merasakan namanya jatuh cinta, terus emosi yang berlebihan, dan anak mulai namanya masuk ke masa bandel-bandelnya. Namun di sini orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga anak agar anak tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Kemudian anak suka memperhatikan tampilannya. Di sini anak suka menjadi model untuk dirinya sendiri. Kemudian sikapnya tidak menentu atau pimpinan. Di sini emosi anak masih tidak stabil. Hal inilah membuat sikap anak menjadi pimpinan. Kemudian masuk ke masa peralihan pubertas, yaitu di rentang usia 16 hingga 18 tahun. Di sini dimaksud dengan peralihan pubertas karena anak sudah memasuki tahap akhir dari masa remaja. Pada masa ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, pertumbuhan fisik pada anak sudah mulai matang, tetapi kedewasaan psikologisnya masih belum tercapai sepenuhnya, yang dimana bentuk perubahan pada anak khususnya pada masa pubertas sudah hampir batasnya. Namun emosional pada anak masih belum sepenuhnya terbentuk. Kemudian anak mulai menyadari akan realitas. Di sini anak mulai menyadari bahwa dunia itu penting, dan anak mulai mengatur bagaimana cara mengatur dunianya. Kemudian sudah mulai mencari jati dirinya. Di sini anak mulai mencari siapa dia sebenarnya. Kemudian anak sudah menentukan minat bakatnya.
Kemudian masuk ke masa terakhir, yaitu di rentang usia 19 hingga 21 tahun. Di sini masa remaja disebut dengan masa remaja adolescent, yang dimana merupakan masa akhir remaja. Di sini benar-benar merupakan masa terakhir remaja, yang dimana anak sudah mulai dapat dikatakan mendewasakan dirinya. Di sini pada masa ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, mulai tampak minat dan bakatnya. Di sini anak mulai mengasah kembali minat dan bakatnya. Kemudian perhatian tertutup pada hal realitis. Anak mulai berpikir tentang hal-hal yang sekiranya penting buat dirinya. Kemudian sikapnya mulai jelas tentang hidup dan mulai menyadari akan realitas. Ciri-ciri masa remaja atau ciri-ciri remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik dan perkembangan seksual pada anak ini sangat berkaitan dengan ciri-ciri remaja, karena pada masa ini anak masuk ke masa pubertas. Kemudian cara berpikir kausalitas dan emosi yang meluap-luap. Di sini anak masih memiliki emosi yang meluap-luap dan tidak terkontrol. Kemudian mulai tertarik pada lawan jenis dan terikat dengan kelompok. Perkembangan fisik remaja. Beberapa perkembangan fisik berdasarkan pendapat Elizabeth B. Hurok, terdapat perubahan eksternal. Yang pertama, tinggi badan pada anak, kemudian berat badan anak, proporsi tubuh anak, dan kemudian organ seks pada anak, yang dimana ini berkaitan dengan masa pubertas pada anak, yang dimana pada sebagai contoh untuk anak perempuan dari tumbuh payudara, kemudian tubuhnya bertumbuh halus di sekitar kemaluan hingga ketiak, dan di laki-laki tumbuh jakun dan mimpi basah. Kemudian pada perkembangan fisik remaja di perubahan internal, yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran darah yang lebih stabil, dan sistem pernapasan hingga sistem endokrin atau sistem hormon. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah untuk mengendalikan masa remaja? Yang pertama, bentengi anak dengan agama. Di sini anak memerlukan religius yang begitu tinggi agar anak tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Kemudian menenangkan diri anak. Di sini kita, sebagai orang tua, kita rangkul anak, kita tenangkan agar emosi pada anak tidak meluap-luap. Kemudian mencoba untuk mengalah. Di sini orang tua dicoba untuk mengalah dan tidak meninggikan emosi kepada anak. Kemudian berusaha memberikan emosi yang positif kepada anak dan memberikan wawasan anak yang diperluas. Di sini kita berikan pemahaman yang baik kepada anak agar anak tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Kemudian melihat masalah dari sudut yang berbeda. Kita sebagai orang tua tidak hanya melihat dari sudut pandang kita sebagai orang tua, namun kita juga harus melihat kepada sudut pandang dari anak itu. Apakah yang dilakukan oleh anak itu sudah baik bagi anak itu sendiri? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dr. Anda Yenina Akmal, MHMU, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar kemampuan perkembangan usaha didik. Di sini sebagai tugas akhir semester, saya mengucapkan terima kasih dan maaf seluas-luasnya apabila dalam penyampaian materi ini masih ada kekurangan karena keterbatasan dalam mencari sumber referensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.